saya, Lemansa, nomor peserta PPG 201502901924, NIM PPG 20010392409701, siap mengikuti ujian kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2020 dengan nomor ujian 202050969. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih pada pagi hari ini telah bersedia hadir pada kesempatan pembelajaran kita, yaitu tentang listrik service nantinya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seperti biasanya, walaupun di masa pandemi seperti ini kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing agar setidaknya kita dijauhkan dari penyakit. Kita sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita kelas untuk dibikin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada semuanya? Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita telah membicarakan pada pertemuan sebelumnya tentang listrik statis. Jadi di sini nanti anak sekalian, siswa-siswi sekalian diminta untuk menemukan konsep tentang listrik statis ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjadikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dengan percaya diri. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dan interaksinya dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi juga mendeskripsikan fungsi dan prinsip kerja elektroskop dengan benar. Kemudian menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya volume dua muatan listrik tertentu. Kemudian yang terakhir, melalui pengamatan, peserta didik menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak dengan benar. Seperti itu pada pagi hari ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran, ada yang pernah lihat peristiwa seperti ini? Ada? Peristiwa apa ini? Terjadinya petir. Bagaimana menurut Anda bisa terjadinya proses terjadinya petir? Kenapa bisa terjadi petir? Karena adanya apa? Adanya perpindahan elektron. Lainnya terjadinya tumbukan antar elektron. Baik, kemudian peristiwa ini juga pernah lihat? Ya, peristiwa ini pernah lihat atau pernah dilaksanakan? Pernah? Ini merupakan prinsip dari listrik
statis. Baik, silakan dibuka buku paketnya dulu tentang muatan listrik. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran pada ini kita langsung membentuk kelompok seperti yang telah kita tentukan sebelumnya. Kepada anak-anak kalian, silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagi dua. Baik, nah setelah membentuk kelompok, silakan untuk mengerjakan PPD yang saya bagikan. Silakan dibuka, dibaca terlebih dahulu. Kita lakukan kegiatan yang pertama. Silakan dibaca dulu materinya. Sudah dibaca? Silakan dibuka di halaman 3. Kita akan melaksanakan praktikum terlebih dahulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nanti dituliskan di dalam tabel sebelum digosokkan dan setelah digosokkan apa yang terjadi. Silakan ambil. Buat rumah-rumah kertasnya ya. Oke. Buat rumah-rumah kertasnya. Oh, ini sini. Ini sini. Ambil yang itu tipis tadi. Tidak berdiri. Oke, sudah. Silakan dipotong kecil-kecil rumah-rumah kertasnya dulu. Buat rumah-rumah kertasnya. Kecil-kecil, disiapkan dulu, disiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Mempersiapkan alat dan bahan, balon, kain wol, sisir, plastik, tugas plastik dan potongan-potongan kertas. Sudah semuanya. Nanti dilihat balon dengan kain wol sebelum digosokkan terjadi apa? Maksudnya didekatkan dulu ya. Terjadi apa nanti setelah didekatkan? Terjadi apa setelah didekatkan? Kalau tidak terjadi apa-apa dituliskan sesuai ya. Sesuai yang Anda amati. Terjadi apa? Dekatkan dulu. Jadi balonnya dekatkan dulu. Kemudian dekatkan dengan kertas. Tidak terjadi apa-apa atau apa? Nah begitu. Nanti selanjutnya seperti itu juga untuk yang lain. Sisir dengan rambut atau plastik dengan rambut. Silakan. Rambutnya yang rambut kering ya. Rambut kering yang tidak ada
pakai minyak lalu. Kalau pakai minyak lalu tidak bisa. Ya, silakan. Kecil-kecil potongannya, kecil-kecil agar bisa menempel dengan banyak dan kuat. Nanti apa saja yang pengaruhnya? Ya, gosoknya seperti ini. Nah, gosok ada apa tidak? Gosok kita terus, aku pencet itu. Gosok terus. Sampai begitu. Oke, silakan. Rasakan kegiatannya terus. Nanti setelah diamati apa yang terjadi, kemudian sisir, kemudian gali juga. Ulang ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Silakan. Untuk kelompok pertama, silakan berikan kesimpulannya dari hasil yang Anda telah lakukan. Bagaimana untuk bahan-bahan yang telah disediakan, apa yang terjadi sebelum dan setelah digosokkan. Silakan dibacakan hasilnya. Silakan dibacakan. Jadi dari hasil pengamatan kami melakukan pengamatan dari percobaan menarik dengan rambut dapat menarik sebuah kertas karena ada perpindahan elektron dari rambut ke penggaris sehingga kertas tersebut dapat ditarik oleh penggaris atau perpindahan suatu muatan. Oke, sudah. Itu. Ada kesimpulannya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada perpindahan dari muatan listrik dan listrik. Karena ada perpindahan muatan dari benda satu ke benda. Oke, sudah. Terima kasih kelompok satu beri tepuk tangan. Kelompok dua, silakan. Bacakan hasil pengamatannya. Bagaimana untuk ketiga bahan? Sebelum digosokkan terjadi apa? Sebelum digosokkan terjadi apa? Sebelum digosokkan tidak terjadi apa-apa. Setelah digosokkan adanya gaya tarik menarik antar balon dan penwol balon dengan kertas. nah, sobek kertas. Oke, kesimpulannya apa? Kecepatan waktu sungguh mengenali suatu benda untuk bisa mengalirkan listrik statis. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok dua. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, untuk lebih memahaminya, kita lanjutkan kepada bagian yang kedua. Silakan diamati berikutnya. Oke, perhatikan. Yang namanya statis adalah suatu hubungan elektrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Artinya, listriknya tetap di dalam bahan, artinya tidak bergerak seperti listrik yang ada di rumah-rumah atau di jalan ya. Oke, kemudian katanya muatan listrik pada benda dapat dijelaskan dengan melalui teori elektron. Setiap benda terdiri atas atom-atom. Inti atomnya bermuatan positif, sedangkan elektronnya bermuatan negatif. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Gambarnya seperti itu ya. Atom netral itu jumlah proton dan neutronnya sama. Kemudian atom positif yaitu adalah elektronnya lebih sedikit daripada protonnya. Protonnya ada 2, sedangkan elektronnya hanya 1. Kalau bermuatan negatif atau neutron, apa ini?
Ya, atom negatif yaitu ada atomnya lebih banyak daripada atom positif seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Apabila benda netral digosokkan dengan benda yang lain, maka akan menimbulkan perpindahan muatan elektron dari benda satu ke benda yang lainnya. Hal ini terjadi seperti halnya pada balon yang digosokkan pada kain wol. Maka balon akan menarik ya kertas kecil karena elektron pada kain wol berpindah ke balon. Ingat informasi seperti ini. Perhitungan berikut ya. Setelah digosokkan jadi seperti itu, sisir pun juga seperti itu. Selanjutnya, nih secara rinci dapat lihat ketika digosokkan, penggaris setelah digosokkan pada menjadi bermuatan negatif, sedangkan potongan kertasnya bermuatan netral awalnya. Kemudian muatan positif pada kertas akan ditarik muatan negatif pada penggaris. Jadi penggaris menarik potongan ke kertas. Kemudian dia sebelum digosokkan dan setelah digosokkan jadi tertarikan. Ini beberapa bahan yang tadi yang telah Anda kerjakan. Ya, bisa plastik dengan gembol, sisir dengan rambut, penggaris dengan rambut manusia. Ini terjadi hasilnya prosesnya seperti itu. Nah, silakan dijawab untuk bagian yang kedua. Buatlah rumusan-rumusannya, kemudian berdasarkan kegiatannya, kemudian terakhirnya beri kesimpulan. Faktornya apa saja yang menyebabkan terjadinya perpindahan elektron? Oke, silakan kerjakan yang keduanya. Sudah dikerjakan KKP yang keduanya? Bagian kedua. Yang pertama, silakan kelompok 3. Apa rumusan yang Anda dapatkan? Apa rumusan yang dapatkan? Bacakan. Kelebihan itu. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Silakan sampaikan apa hasil pengamatan. Karena balon sudah digosokkan, sehingga menghasilkan balon dan menyebabkan balon kelebihan muatan dan bisa menarik potongan kertas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara mendeteksi sebuah benda bermuatan? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, dengan menggunakan elektroskop, kita bisa mendeteksi benda itu apakah bermuatan positif ataukah bermuatan negatif. Silakan dibuka tempat selanjutnya. Kita lihat pada bagian mikroskop. Di situ, di gambar itu dijelaskan oke, seperti yang Anda perhatikan, ya, kalau bendanya positif katanya, kalau dia kata positif, kakinya merenggang. Kemudian kalau bendanya negatif, hasilnya juga. Sedangkan kalau bendanya netral atau tidak bermuatan positif dan tidak bermuatan negatif, kakinya menguncup. Jadi silakan dituliskan rumusan yang pertama dari gambar yang Anda amati. Tuliskan dulu. Kenapa muncul, kenapa ngembang. Nanti beri kesimpulan. Berarti apakah benar elektroskop itu bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk atau alat untuk mendeteksi muatan. Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Oke, sudah selesai kelompok 2. Sampaikan hasil pengamatannya. Bacakan. Ya. Karena jika benda berbuat dan positif didekatkan dengan benda negatif, maka akan saling menolak dan juga sebaliknya. Jika benda positif berdekatan dengan benda negatif, maka hasilnya akan saling menolak dan sebaliknya. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Bahwa suatu benda jika yang berkuatan positif dan berkuatan negatif berdekatan, maka hasilnya saling menolak karena benda itu bermuatan berbeda. Dan jika benda bermuatan positif dengan negatif berdekatan, maka saling menarik. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok pertama silakan. Hasilnya. Pada nomor 1, benda yang bermuatan negatif dengan positif akan menjadi teman-teman. Berbeda dengan nomor 2, benda yang bermuatan sama akan saling menolak. Dan pada nomor 3, benda yang bermuatan positif yang didekatkan dengan benda negatif akan saling menarik. Oke, terima kasih. Baik, itu hasil diskusi kita pada pertemuan kali ini. Silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari ujung pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada anak-anak sekalian untuk menyimpulkan hasil kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi kita sudah melaksanakan kegiatan sederhana atau percobaan sederhana terhadap balon, digosok dengan wall, kemudian penggaris, juga sisir. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa itu terjadi. Selanjutnya juga kita sudah
mendeteksi elektroskop. Jadi silakan kepada anak-anak untuk menyimpulkan apa yang anak sekalian dapatkan pada pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa? Jika muatan memiliki dua macam, Ya. muatan positif dan muatan negatif. Oke. Muatan untuk mengetahui suatu muatan pada benda, kita bisa menggunakan sebuah elektroskop. Oke. Ada lagi? Yang lain bisa tambahkan? Silakan. Aldi, silakan tambahkan. Tambahkan. Kenapa balon bisa menarik kertas? Kenapa Aldi? Apa yang menyebabkan? Dari bisa dari balon ke wemol, atau dari balon ke wemol, atau bol dari bol ke balon ya. Oke, seperti itu. Baik, pertemuan ini istilahnya kita menentukan konsep fisik statis dalam kehidupan sehari-hari dari yang kegiatan yang Anda lakukan pertama tadi, yaitu dengan menggosokkan balon dengan dipol itu untuk mengetahui apakah benda itu memiliki muatan atau tidak. Ternyata setelah digosokkan, ya, setelah digosokkan kain bol dengan balon tadi, ada yang bisa simpulkan? Di sini lihat tadi. Oke, ini kan balon dengan kain bol. Balonnya bermuatan positif, balonnya bermuatan negatif, sedangkan kain bolnya bermuatan positif. Artinya elektron dari kain bol berpindah ke balon. Jadi dalam benda itu kenapa tidak ada yang mencentum? Karena bendanya bermuatan netral. Atomnya sama, antara atom positif dengan negatifnya sama, maka tidak dapat menarik atau menolak sebuah benda yang lain. Pada awalnya tadi kan sebelum digosokkan tidak terjadi apa-apa kan? Ternyata setelah digosokkan bendanya bisa tarik menarik. Jadi pada prinsip fisik statis itu yang pertama itu dengan cara digosokkan bisa menarik atau berpindahnya muatan. Kemudian induksi arus DC, ya, itu beberapa hal yang perlu atau yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi muatan listrik. Kemudian alat untuk mendeteksinya itu disebut namanya elektroskop. Jadi apabila benda bermuatan positif didekatkan, kakinya akan mengembang. Tapi kalau benda yang bermuatan netral, kayak tadi yang pertama, elektroskopnya akan menguncup karena muatannya bisa terlihat atau nampak dari sebuah benda tadi. Jadi mengalir dari atas kepalanya ke bawah kakinya itu berbagi sama positif dan negatifnya, maka akan saling menarik. Jadi ya, intinya positif dan negatif dalam sebuah benda bermuatan itu akan saling menarik yang dipengaruhi yang namanya jarak. Kalau jaraknya jauh, jika tarik menariknya akan lemah. Sedangkan jaraknya dekat seperti tadi didekatkan, balon dengan teman-teman kertas tadi didekatkan akan menempel lebih kuat. Sedangkan kalau jauh agak lambat seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan seperti biasa. Ya, tetap selalu cuci tangan, kemudian tetap pakai masker dan juga jaga jarak. Nah, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.